Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, saya Marlina Hidayat, peserta pelatihan dasar CPNS 2025 Angkatan 29, kelompok 2 yang akan berbincang-bincang bersama salah satu rekan saya. Halo Kak Cynthia, apa kabar? Halo Lina, halo Sobat SAR. Kabar baik dan semangat selalu pastinya. Senang sekali bisa berbagi di podcast ini. Kita semua tahu ya, kalau tugas Basarnas itu luar biasa beratnya nih Kak. Selalu siap siaga di laut, di gunung, di daratan, semua demi menyelamatkan jiwa manusia. Nah, gimana menurut kakak nih nilai berakhlak ini hadir di tengah-tengah tugas seberat itu? Benar sekali Lina. Di Basarnas itu nilai berakhlak bukan hanya slogan di dinding kantor, tapi jadi pedoman dalam setiap tindakan kita. Dalam setiap misi pencarian dan pertolongan, kita menghadapi situasi penuh resiko. Disitulah berakhlak menjadi kompas moral, menuntun kita untuk tetap profesional, humanis, dan berintegritas. Boleh dong dijelaskan nih satu persatu Kak, seperti apa sih salah satu penerapan nilai-nilai berakhlak di lingkungan Basarnasnya? Boleh banget dong. Nah, kita mulai dari huruf pertama ya, dari ber. Ber itu adalah berorientasi pelayanan. Di Basarnas, pelayanan itu berarti siap siaga 24 jam. Saat panggilan datang, kita tidak menunggu, tapi kita bergerak dengan cepat karena setiap detik itu sangat berharga untuk menyelamatkan nyawa manusia. Wah, luar biasa sekali ya. Pelayanan yang benar-benar nyata nih, bukan cuma sekedar administrasi semata. Iya, betul banget. Lalu huruf keduanya A, yaitu akuntabel. Akuntabel itu artinya kita bertanggung jawab terhadap tugas dan sumber daya yang digunakan. Integritas itu penting, mulai dari pelaporan, penggunaan peralatan, sampai cara kita mengambil keputusan di lapangan. Wah, suka nih sama poin ini nih, karena akuntabilitas ini juga selain dari tanggung jawab penuh terhadap tugas-tugas tersebut, juga merupakan menjaga kepercayaan publik ya ternyata terhadap penilaian-penilaian untuk Basarnasnya itu sendiri. Iya, kepercayaan itu kan modal utama ya. Lalu berikutnya ke huruf K. K itu kompeten. Kita di Basarnas itu harus terus berlatih, memperbarui kemampuan, dan siap menghadapi medan apapun. Kompeten juga mau berbagi ilmu dengan rekan kerja ataupun seluruh tim yang semakin solid. Setuju banget, karena di lapangan kan ya kemampuan dan kerja sama tim itu bisa menentukan keberhasilan misi-misi yang akan dijalankan ya kayak. Selanjutnya H. H itu harmonis. Basarnas itu selalu bekerja sama dengan banyak pihak, misalnya kayak TNI, Polri, BPBD, relawan, dan masyarakat. Harmonis itu berarti saling menghormati dan menjaga komunikasi agar misi bisa berjalan dengan lancar. Nah, bener banget nih Kak. Kalau dari publik-publik yang diketahui kan juga ya Basarnas itu sangat bersinergi sekali ya dengan pihak-pihak lainnya, dari potensi sekalipun dan juga tenaga-tenaga yang lainnya. Nah, ini penting banget nih, karena kan tanpa keharmonisan operasi di lapangan pasti bisa terhambat ya Kak ya. Betul. Lalu selanjutnya ada L. L itu loyal. Loyal berarti setia pada bangsa, negara, dan lembaga. Kita itu bekerja bukan untuk penghargaan, tapi karena panggilan hati untuk kemanusiaan. Wah, itu sih terlihat sekali ya dalam semangat rekan-rekan Basarnas nih di seluruh daerah tetap siap walaupun dalam kondisi sulit sekalipun. Mulia banget nih. Nah, terus juga selanjutnya ada A ya. A itu adaptif. Kita menghadapi perubahan yang cepat seperti teknologi penyelamatan, cuaca ekstrim, bahkan tantangan bencana yang semakin kompleks. Jadi kita harus cepat beradaptasi, belajar, dan terus berinovasi. Bener banget nih Kak, contohnya kan ya seperti penggunaan drone dalam proses pencarian, serta juga penggunaan alat-alat lainnya untuk membantu menunjang keberhasilan pencarian tersebut ya Kak ya. Nah iya, itu semua kan bagian dari adaptasi ya yang harus kita kuasai. Lalu selanjutnya ada kolaboratif. Tidak ada operasi SAR yang sukses tanpa kerjasama. Nah, kolaboratif berarti bahu-membahu, menghargai ide, dan bersatu demi tujuan bersama. Yaitu tujuan kita
yang utama yaitu menyelamatkan jiwa manusia. Luar biasa sekali ya. Jadi berakhlak di Basarnas ini bukan hanya nilai, tapi budaya yang hidup di setiap langkah untuk proses pengerjaan di dalamnya ya kak ya, pengerjaan misi-misinya, tugas-tugas Basarnasnya, seperti itu ya kak ya. Iya. Kalau dari kakak sendiri nih, berdasarkan pengalaman bertugas ya, apa sih makna pribadi berakhlak bagi kakak sebagai insan Basarnas? Kalau bagi saya, selama saya 5 bulan di sini sebagai calon analis kebijakan, tugas saya itu kan memang tidak turun langsung ke lapangan seperti rescuer ya. Tapi setiap data, analisis, dan rekomendasi yang kita susun itu bisa mempengaruhi keselamatan banyak orang gitu. Jadi berakhlak itu berarti bekerja dengan hati, memastikan setiap kebijakan lahir dari integritas dan semangat pelayanan publik. Wah, luar biasa. Jadi meskipun tidak berada di garis depan, peran analis kebijakan ini tetap sangat penting ya kak ya, karena menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat dan cepat di lapangan nanti ya. Iya Lin, bener banget. Nah, berakhlak juga berarti siap berkolaborasi lintas bidang, mendengarkan masukan dari tim teknis, dan adaptif terhadap perubahan situasi di lapangan. Keren banget, keren. Ini menunjukkan nih bahwa nilai berakhlak bisa dihidupkan dari berbagai lini, baik di lapangan maupun di balik meja. Oke sahabat SAR, semoga obrolan hari ini menginspirasi kita untuk terus menumbuhkan nilai-nilai berakhlak di hati dan juga tindakan. Tetap tangguh dan humanis dan selalu siap siaga demi kemanusiaan. Saya Marlina Hidayat dan juga rekan saya Cynthia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiknam Jagat Samagram, profesional, modern, Teruji. We are family.